Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nastazidu minhu ala tawalin nikmah. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama kunta musian fa'arakal ihsana minka suhbatuka man huwa aswa uhalan minka. Rubbama kunta, sering kali ya, atau sering ya, akeh sering kunta ana sapa sira musian iku gawe ala fa'araka mongko meruhaken ka ing sira al ihsana ing kebagusan mingkah saking sira suhbatuka apa ngancanine sira ngancani man ing wong wa kang utawi man aswa'u iku luwih ala apane halan tingkae mingkah saking sira. Jadi hikmah ini adalah hikmah penyempurna daripada hikmah latashab man layun hiduka haluhu wala yadulluka alallahi maqaluhu. Nah, artinya apa? Bahwa pentingnya kita itu mencari teman atau mencari komunitas ya. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin, sampean ahli ibadah tapi hidup di tengah-tengah lingkungan ahli ribah, akhirnya yang terjadi ibadahnya iya, ribahnya iya ya. Sampean di tengah-tengah hidup di tengah-tengah ahli maksiat, ya tetap sampean ibadah ya ibadah, maksiat juga maksiat. Di tengah-tengah orang yang hobi utang, yuk sampean ikut utang ya, karena itu akan menjadi sesuatu yang dianggap sesuatu yang biasa. Nah, kemudian yang akan dibahas, dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah pada hikmah yang ke-44 ini adalah sesuatu yang mungkin bisa jadi itu menjadi tren di era saat ini. Mungkin karena saking prihatinnya melihat kemaksiatan yang merajalela, akhirnya karena dia merasa mumpuni, dia ikut masuk ke itu dunia seperti itu dengan tujuan untuk dakwah li'ila'i kalimatillah. Dan itu terus berkembang sampai saat ini, sehingga tidak jarang ya slogan-slogan demi untuk agama Islam, tapi yang terjadi justru untuk dirinya sendiri. Nah, itu bermula dari itu. Nah, makanya dalam masalah seperti itu Syekh Ibnu Athaillah itu menyindir kita ya dengan ungkapan rubbama kunta musian fa'arakal ihsan minka suhbatuka man huwa aswa'u halan minka. Ini kalau diterjemahkan ini agak bulat, tapi ketika kita analogikan itu saking gampangnya ya. Artinya gini, seringkali kamu melakukan keburukan, kejelekan, tapi kamu kemudian terlihat bagus. Karena apa? Karena kamu selalu berteman dengan orang-orang yang lebih buruk dari kamu.
Bicara gampang ini, sampean jane hanya karena modal apal tahlil dan gaya setelan yang seperti kiai, Anda sebenarnya bukan sama sekali bukan kiai. Ketika Anda kemudian nampak menjadi kiai, itu karena diantara mereka boro-boro apal tahlil. Bisa jadi di komunitas Anda itu adalah di tengah-tengah orang yang tidak bisa baca Al-Quran, meskipun yasinannya rutin setiap malam Jumat. Nah, bisa jadi sebenarnya Anda bukan orang kaya, tapi Anda kemudian merasa kaya karena Anda hidup di tengah-tengah orang miskin. Paham ya? Bisa jadi Anda nggak pintar, kemudian Anda nampak pintar, itu karena Anda hidup di tengah-tengah orang goblok. Nah, ini kalau nggak hati-hati, ini repot. Ya, wajib bisa jadi dengan bangganya satene laris, itu sudah merasa jadi orang yang paling kaya. Karena apa? Hidup di tengah-tengah pengangguran. Apakah dia itu kaya yang sesungguhnya? Nah, sekarang kan seperti itu menjadi tren. Ya, Anda sebenarnya sama sekali tidak layak untuk jadi kiai, karena hanya dengan modal tahlil, mungkin sedikit doa. Tapi bisa jadi Anda merasa kiai sekali, sehingga sampai simbol-simbol kebesaran kiai Anda pakai semua, umpamanya kan. Nah, kenapa Anda merasa kiai? Karena Anda berkumpul dengan orang yang notabene boro-boro kiai. Paham ya? Nah, Anda sebenarnya goblok, tapi Anda merasa pintar karena di lingkungan Anda yang ada itu adalah orang yang lebih goblok dari Anda. Paham ya? Nah, ini yang disinggung oleh Syekh Ibnu Athaillah. Ya, rubbama kunta musian fa'arokal ihsan minka suhbatuka man huwa aswa'u halan minka. Jadi Anda itu sebenarnya bukan orang baik, tapi ketika Anda itu menjadi nampak baik, itu karena Anda itu berkumpul dengan komunitas yang rata-rata notabene lebih buruk dari Anda. Ya, ini tren sekarang. Nah, makanya inilah pentingnya kita harus selektif. Selektif dalam artian apa? Supaya untuk memotivasi diri kita. Karena ketika kita tidak hati-hati, maka ini yang terjadi itu adalah doron mahdun. Ya, sekarang Anda umpamanya sebagai orang yang agak kiai, ya saya katakan agak kiai karena komunitas Anda bukan komunitas kiai yang sesungguhnya, ya artinya hanya dengan modal apal tahlil dan sedikit doa yang nggak tahu artinya apa, sekedar apal. Nah itu kan agak-agak kiai. Anda kemudian tumbuh kesadaran Anda untuk menebarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh, Anda langsung ke lokalisasi dakwah di sana. Di hadapan orang-orang yang bodoh, mungkin orang akan mengakui hebatnya. Wah, dinanang lokalisasi dakwah. Nah, ya. Lah, hal seperti ini itu disindir oleh Syekh Ibnu Athaillah. Karena apa? Karena bisa jadi dengan kamu selalu hidup di lingkungan yang notabene lebih buruk dari kamu, itu akan menimbulkan doror. Dorornya apa? Ini pasti nanti akan menimbulkan sifat ujub dan takabur, dan bahkan itu berpotensi menjadikan mata hati kita itu menjadi buta dan mati.
Nah, bagaimana tidak? Ketika kamu selalu berkumpul dengan komunitas yang notabene selalu di bawah kamu, maka yang nampak kamu hidup di tengah-tengah lokalisasi dengan tujuan dakwah, maka yang akan muncul, kamu akan merasa dirinya, melihat dirinya bahwa kamu itu menjadi orang yang paling hebat. Waktunya sholat harus sholat, waktunya puasa, malam mungkin sholat sunat, lihat maksiat mungkin masih istighfar. Dibandingkan dengan yang ada di sekitar situ, itu tidak ada yang menyadari. Nah, sehingga kemudian secara mata itu melihat dirinya itu adalah yang paling baik. Nah, dari sisi hati, dia akan selalu merasakan, dia akan melihat dirinya yang nampak itu adalah kebaikan. Karena di tengah ahli maksiat, maka kemudian yang terjadi ini adalah ujub dan takabur. Ya, lu takabur itu seperti apa? Ya, takabur yaitu menjadi pangkal segala permasalahan. Ujub takabur itu adalah menjadi sumber malapetaka. Nah, kita kadang tidak menyadari hal seperti itu, yang kadang sering bahkan kita tidak menyadari. Sampai ora tau ngaji lho, nyogin mending ngaji senajan seminggu pisan nyogin mending. Takabur apa? Takabur. Ketika orang itu merasa dirinya lebih baik dibandingkan dengan orang lain, maka itulah takabur. Makanya kadang diungkapkan dalam bahasa kejujuran, tawadhu, tapi sesungguhnya takabur. Contoh, nyukir rumangsane bodol, bahasa ketemu wong jebule masa Allah egin lebih bodol sekang nyong. Masya Allah, sepertinya tawadhu, tapi sesungguhnya bahwa itu adalah sifat takabur. Nyong rumangsane wis bodol, jebule bahasa nyong maring desa ngana, alah lebih bodol. Kayak lugas dan jujur, ya, dan itu ungkapan kejujuran. Tapi sesungguhnya itu adalah produk daripada sifat takabur. Oleh itu sering tidak kita sadari. Dalam masalah-masalah pertemanan ini, saya Ibnu selalu menyarankan, ya, selalu menyarankan untuk apa? Kamu jangan selalu berkumpul dengan orang yang ada di bawah standar kamu. Sampai bisa lihat di lingkungan kita, asal ndak usah kita nunjuk satu orang per orang atau faham apa, bisa dilihat di antara mereka yang ujub dan takaburnya itu nampak jelas, pasti di antara mereka ke wong sing kurang gaul. Ya, biasanya adalah ngaji juga komunitas sendiri, atau bahkan dia baca sendiri, pahami sendiri, dibenarkan sendiri, sehingga kemudian melihat ketika itu berbeda dengan dirinya, itu dianggap sebagai sebuah kesalahan. Ya, itu bisa dilihat. Makanya ketika Anda pengen menjadi orang yang benar-benar, sampean kok merasa senang ilmu, ya, ilmu. Kalau Pak Guru itu kan selalu ngajar terus, kumpulnya dengan murid-murid terus, ya. Berarti dengan orang yang di bawah dia sehingga tiap hari dia merasa paling pintar. Ya Pak Guru, merasa paling pintar. Tapi apakah dia itu pintar yang sesungguhnya? Ya, bagaimana dia nggak merasa pintar? Karena yang dihadapi boro-boro paham.
di antara mereka adalah orang yang belum mampu untuk membaca. Sama dengan kita. Ketika Anda memang ahli ilmu, maka cobalah kamu berkumpul dengan orang yang di atas Anda. Ya. Sehingga apa? Yang nampak itu bahwa itu kemudian kebodohan Anda. Ya. Sampean kok merasa kaya? Silahkan berkumpul dengan orang yang lebih kaya dari Anda. Anda akan merasa kaya apa enggak? Hah? Hah? Anda orang ahli ibadah, jangan menutup diri. Berkumpullah dengan orang yang lebih ahli ibadah daripada Anda. Mungkin Anda baru melakukan qobliyah ba'diyah, mungkin baru mu'akad, itu sudah petata petete. Nah, ketika kamu bertemu dengan orang yang lebih dari itu, yang mungkin setiap sepertiga malamnya itu dihabiskan untuk taqarrub ilallah, mungkin kamu akan kemudian baru menyadari bahwa selama ini ketaatan Anda, kehebatan Anda ternyata belum ada apa-apanya. Nah, selama ini kita kan dibenturkan dengan faham-faham yang eksklusif, sehingga ketika ngaji nggak dengan fahamnya, nggak dengan jamaahnya, dia tidak akan pernah mau menutup diri. Sebenarnya ini dawuh Syekh Ibnu Athaillah, mungkin seandainya kok beliau itu dari Indonesia, mungkin akan mengungkapkan ibarat ini dengan mudah. Janganlah kamu jadi katak dalam tempurung, bisa jadi. Ya karena ini sebenarnya katak dalam tempurung ini persis isinya seperti ini. Ya, makanya ini yang diingatkan benar oleh Syekh Ibnu Athaillah. Nah, jadi jangan heran kemudian Anda begitu berangkat ngaji, mau belajar agama, Anda kemudian dari aktivis dakwahnya di mana? Ya, dakwahnya di tempat-tempat maksiat. Ini permasalahan yang dikhawatirkan Syekh Ibnu Athaillah. Bukan berarti Islam itu eksklusif, bukan berarti Islam itu menutup diri dari dunia seperti itu, bukan. Karena sasaran suhbah, ya, kita berteman, kita berkumpul, kita berkomunitas di dalam ajaran agama, itu sasarannya itu adalah untuk menjadikan motivasi kedua belah pihak untuk menjadi lebih baik. Ya, yang satu mengambil kebaikan dari yang lainnya, mungkin dari Anda itu mendapatkan kebaikan dari teman Anda, dan teman Anda juga sebaliknya untuk mendapatkan kebaikan dari Anda, yang secara umum sasarannya itu adalah untuk kita menjadi lebih baik untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang terjadi sekarang kan beda. Anda umpamanya sebagai aktivis dakwah, kapasitas Anda itu berdakwah di mana? Di lokalisasi. Dalam tiap hari Anda bisa menghindari kemungkaran apa enggak? Anda kemudian berdakwah di komunitas maling. Secara otomatis Anda tahu perilaku mereka. Bengi bar nyolong duren. Terus apa yang Anda lakukan? Ya. Apakah kemudian Anda menangkap, terus dibawa ke kantor polisi? Iya apa enggak? Ya enggak. Berarti secara otomatis kemudian yang terjadi, Anda akan ridho. Ridho lah. Lah ini kan sekarang menjadi tren, ya. Dan ini bahkan kadang menjadikan kekaguman yang luar biasa. Nah, kita harus tahu bahwa di dalam dakwah
Di situ ada aturan-aturan, ya, aturan-aturan. Nah, demikian juga dunia kejahatan itu mempunyai jalan sendiri. Tidak mungkin dua jalan, ini jalan kebaikan dan ini jalan keburukan, kemudian dijadikan dalam satu wadah. Sampean dakwah di waktu yang di komunitas maling, di waktu yang sama Anda membiarkan sasaran dakwah Anda mencuri, ya. Anda berdakwah di lokalisasi, di waktu yang sama, setiap saat dan waktu Anda melihat kemungkaran apa enggak? Lah, ini Syekh Ibnu Athaillah bukan berarti melarang kita berdakwah dengan cara seperti itu, bukan. Artinya bahwa perilaku kebaikan ini tidak mungkin bisa dicampur dengan keburukan. Sampean lihat orang kelaparan, sampean pengen nolong, di waktu yang sama untuk kebutuhan sendiri itu Anda tidak bisa, tidak punya. Terus Anda kemudian berinisiatif nyolong, dan mungkin Anda juga akan mencari pembenaran. Iya nyolong, tapi nyolongnya ora tak pangan dawa, tapi krono nggo nulung wong sing ngelih, ya ora. Dan ini seolah-olah menjadi benar, dan itu berkembang sehingga fenomena di masyarakat kita yang terjadi, wong iku saking semangatnya berjuang, tapi ujung-ujungnya langkah sing kelangan. Kon wani kelangan kowe ora? Ya wis tak upayakaken, tak usaha sebisa-bisane. Oh, tak uyakna duit. Ujung-ujungnya jaluk apa ora? Jaluk-jaluk apa ora? Duite dhewek kelangan apa ora? Kelangan eman-eman. Sing mandan semangat terus mandan ngugar, mungkin akan menempuh jalur yang lebih praktis. Nguyak dream, doalane di Malang. Ya, setiap kendaraan diolang-olang padahal sebenarnya dia itu punya potensi untuk berjuang dari dirinya sendiri. Ya ora? Lho iki nang endi? Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Ya, kadang takmir masjid dinomongi saudara-saudara monggo urunan, kadang ya ora urun. Lah, ini. Jadi dalam masalah ini, dakwah itu tetap ada aturan. Dakwah dengan maksiat itu adalah dua jalan yang berbeda. Kenapa Syekh Ibnu Athaillah sampai sedetil ini? Ini bukan berarti Syekh Ibnu Athaillah kemudian menyalahkan yang dijadikan objek dakwah, bahwa mereka orang-orang yang rusak itu tidak boleh didakwai. Keharusan dakwah ila yaumil qiyamah ini tetap menjadi keharusan kita, dan kita tidak boleh berhenti. Tapi yang disinggung di sini ini adalah masalahnya itu adalah cara. Jangan-jangan kita itu yang secara dohir kita dianggap sebagai pejuang, ternyata sebenarnya kita justru menjadi korban. Di balik jubah kebesaran kita, ternyata kita itu sebenarnya orang yang buta. Tidak hanya buta mata, tapi juga buta hati. Bagaimana mungkin gak buta? Karena di tengah komunitas itu dia akan merasa bahwa dirinya yang paling suci. Di tengah ahli maksiat kan, dia kan merasa dia paling wes sholat fardu tong bleng wes mangkat kok beliah badiah wes wuruh maksiat astaghfirullah, di tengah-tengah yang lain justru menikmati maksiat itu, sehingga lupa bahwa ia hanya melihat dirinya adalah kebaikan. Boro-boro kok tahu keburukan, dia kan merasa lebih baik. Lah itu. Nah, barang siapa kok merasa lebih baik dari orang lain, maka fahuwa minal mutakabir. Ya, paham ya? Nah ini, makanya Anda jangan heran. Nah,
Jadi maksiat itu punya jalan sendiri, dakwah itu adalah punya jalan sendiri. Loh itu kisah Sunan Kalijaga. Loh itu wali, sampean wali podo. Lah fenomena ini ya, ini kita kadang tidak paham dengan kapasitas kita. Dalam banyak hal, itu sesuatu yang memang hanya bisa dilakukan oleh kalangan tertentu, seolah-olah itu juga menjadi kapasitas kita. Enggak. Nah, dalam masalah kita dakwah tetap. Jangan pernah kita berhenti untuk dakwah, tapi tidak dengan cara kita menghilangkan kemungkaran dengan masuk di komunitas mungkar tersebut. Karena otomatis di situ kan sudah jelas, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Lah bagaimana kita kemudian mengidentitaskan diri bahwa kita adalah dakwah, sementara setiap saat, setiap waktu di depan mata kita adalah kemungkaran. Wilayah kita ya sudah, kita ajak-ajak untuk kita ingatkan, kita peringatkan, ajak-ajak menuju kebaikan. Ya. Terus kita jangan pernah menyerah. Bukan kok kita malah masuk di tengah-tengah komunitas itu ya. Sekarang kan tren ya, komunitas penjahat. Wah, ini dakwah di tengah-tengah penjahat ya. Komunitas nanti ada yang dakwahnya spesialis dakwah di lingkungan lokalisasi. Artinya dakwah itu harus, tapi dengan cara yang sesuai dengan aturan syariah. Bukan dakwah kok di waktu yang sama kita menjerumuskan diri masuk seperti objek yang kita jadikan sasaran dakwah. Itu justru dia itu bunuh diri aslinya. Ya, orang bunuh diri. Makanya disebutkan di sini itu adalah dororun mahdun. Lah, pasti yang akan nampak. Lah, di sini diperintahkan kita ya, kalau Anda memang merasa Anda itu seorang ahli ilmu, maka sesekalilah syukur-syukur mujalasah dengan orang yang di atas Anda, minimal menjadi dorongan ya, minimal meminimalisir di situ untuk kita tidak takabur, tidak ujub ya. Ketika Anda mujalasah merasa hari-hari Anda sudah disibukkan dengan taqarrub ilallah, atau Anda sudah merasa tasawuf, cobalah Anda mujalasah dengan orang yang di atas Anda. Semua terus. Nah, selama ini kan tidak. Masing-masing membuat komunitas sendiri. Dan rata-rata komunitas itu yang ditangani itu semua berada di bawahnya. Maka selama itu juga sifat takabur dan ujub itu susah untuk dihilangkan. Ya, paham ya? Ya, jadi Anda ketika Anda kaya, cobalah sekali berkumpul mujalasah dengan orang yang lebih kaya. Maka potensi ujub takabur itu minimal itu berkurang. Atau bahkan Anda merasa paling gagah, cobalah sekali-kali mujalasah dengan artis. Plongo. Kayak tukang ngarit. Ya. Tapi ketika tiap hari terus seperti itu terus, ya repot. Pasti ujub dan takaburnya itu semakin menjadi jadi. Dan itu bisa dilihat. Orang semakin menutup diri dari semua itu, maka yang nampak itu dominasinya pasti di situ ujub dan takabur. Ujub dan takabur itu menjadi pangkal kerusakan. Wis. Dan itu yang terjadi pada kaum Mu'tazilah. Anda pikir mereka bodoh? Bukan, pinter.
Tapi karena pola yang seperti itu, siapapun akan dianggap sebagai orang yang salah. Bahkan sahabat sekalipun tidak segan-segan untuk membunuh. Karena faktornya apa? Apakah mereka goblok? Bukan, pinter. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, mana dari wong goblok kok ahli ibadah, iku ya medeni. Fasadun kabirun jahilun mutanasikun. Terus masa ahli ibadah terus menyampaikan medeni, goblok khusyuk, iki medeni. Ya, goblok ahli ibadah iki medeni. Mane dawuh Kanjeng jelas dalam Islam iki ilmu dan ilmu. Jadilah sampean ahli tasawuf silahkan, tapi sing terbentuk tasawufnya dengan ilmu. Jadilah Anda ahli ibadah, tapi jadilah Anda ibadah yang keahlian ibadah Anda itu adalah karena ilmu. Jangan seperti kata dalam tempurung ya. Jadi ngerasa paling top, ngerasa paling suci, ngerasa paling bersih. Nah, ini harus dipahami dengan jelas bahwa dawuh Syekh Ibnu Athaillah bukan berarti mendiskriminasikan orang-orang yang berperilaku jahat. Bukan. Tapi Syekh Ibnu Athaillah ini malah justru mengkhawatirkan orang yang notabene di situ itu akan mengentaskan mereka yang dianggap jahat. Menganggap orang lain jahat, ternyata dia adalah lebih penjahat ya, paham ya? Jadi tetap. Nah, adapun ketika ada perilaku-perilaku yang keluar dari syariat, tetap siapapun itu kita harus berupaya, tapi dengan cara yang tidak keluar dari tatanan syariat, mengingatkan, mengajak mereka untuk kembali menasehati. Lah, ketika pada akhirnya ternyata dia nggak mau menuruti terus, ini jangan pernah kita berputus asa. Nah, selama ini kan enggak. Kebiasaan kita lek ora domongi pol ping telu wis siki karep-karepe. Wis ora gelem ngomong maning eman-eman cangkem. Lah kaya wong iki kala domong eman-eman cangkeme. Nah, mestinya masalah ini kita tidak akan pernah berakhir, karena makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Anda jangan merasa terus Anda itu mampu ya. Lah, berarti siapa yang akan memberikan hidayah? Bukan Anda kok, Allah. Sampean pinter, rumangsane terus sampean pinter itu karena rajin belajar. Nah, rajin belajar ikhtiari, pinter wilayah Allah. Sampean kerja keras, terus kemudian Anda menjadi kaya karena gara-gara kerja kerasnya? Enggak. Banyak orang yang kerjanya lebih keras tapi lebih melarat. Loh, iya kan? Nah, makanya itu dikhawatirkan kejadian-kejadian seperti itu secara dohir itu adalah orang yang hebat, orang yang bagus, tapi ternyata justru sebaliknya. Makanya dalam hikmah Ibnu Athaillah ini ya, hikmah-hikmah yang sekian banyak itu secara umum itu menurut para ulama itu kan penjabaran dari la haula wala quwata illa billah. Ketika Anda menjadi orang baik bukan karena Anda kok, atas kehendak Allah. Lah, makanya sering diantara kita seolah-olah kita itu akan bisa menghilangkan kemungkaran. Ya, dengan bahasa tawaduk tapi sombong itu sering terjadi. Alhamdulillah, saya dulu itu di sini lingkungannya itu masih rusak, saya sampai hampir nggak kuat. Wah, tapi alhamdulillah saya pasrah sama Allah. Saya pasrah sama Allah, saya upayakan terus semua. Alhamdulillah sekarang sudah jadi seperti ini.
Seandainya dulu saya menyerah, itu nggak tahu desa ini seperti apa. Alhamdulillah saya diberi kekuatan. Tawaduk orang. Lesane tawaduk, tapi isine takabur. Nah, sekarang kan sudah menjadi sesuatu yang umum, sekedar kebaikan, umpamanya ajakan-ajakan kadang secara dohir itu baik, tapi kadang justru membahayakan. Ya seolah sekedar deres sejo sehari ya langsung posting, alhamdulillah hari ini sudah selesai satu juz. Kita itu mau kemana? Soalnya bahwa itu adalah kemampuan dia. Ini yang menjadi problem di kita. Kita selalu merasa mampu, kita selalu merasa bisa. Anda merasa sukses, menjadikan orang lebih baik, rumangsane terus karena keuletan Anda. Anda dikagumi banyak orang karena karena kehebatan Anda. Bukan. Semua itu tidak lepas krono Allah. Mana ini loh, takabur dan ujub ini menjadi pokok sumber kerusakan. Ya, jelas ya. Ini harus dipahami dengan lembut ya, artinya lembut dan jeli. Karena nanti bisa jadi salah persepsi. Loh, dalam Islam berarti nggak dibenarkan untuk berdakwah dengan cara-cara seperti itu. Bukan tidak dibenarkan. Jadi ini objek yang menjadi pendakwah ini yang menjadi sasaran pokok dawuh Syekh Ibnu Athaillah. Jangan-jangan sepertinya baik, ternyata justru lebih membahayakan. Jelas ya. Nah, ini bisa dipahami. Nah, makanya pola dakwah itu jelas ajarannya. Ya wilayah kita, ya yang kita mampu. Sampean melihat kemungkaran, umpamanya man ra'a minkum mungkaran. Dengan tangan nggak mampu, maka dengan lesan diomongin nasehati. Ora digobres, yo ngesuk nasehati mani. Ora digobres, ngesuk nasehati mani. Tapi kadang kita kan takabur. Kok delengaken eman-eman lambene. Eman lambene seolah-olah bahwa yang menjadikan dia benar itu adalah lambene sampean. Ya ora? Ya ora? Padahal mayahdillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Jadi Anda jangan berpikir, jangan terlalu pusing menghadapi kenyataan hidup. Yang namanya hidup di dunia ya seperti ini. Ya, artinya apa? Kebaikannya akan selalu ada dan kejahatan itu juga akan selalu ada. Oh, Anda dengan sombongnya, dulu di sana sarang maksiat, sekarang sudah habis. Alhamdulillah atas izin Allah. Seolah dia itu yang merubah tata. Bukan. Jadi kita kembali kepada Allah ya, kita kembali dengan kapasitas kita. Itu bukan wilayah kita untuk orang itu menjadi Islam, orang itu menjadi benar, bukan wilayah kita. Kapasitas kita ketika kita melihat kemungkaran, kita memperingatkan, menasehati, mengajak kembali ke jalan yang benar. Sudah kita sampaikan itu. Berarti dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat. Terus bukan Anda terus mau menyadarkan orang di lokalisasi, Anda mangkal di lokalisasi tiap ini tidak bisa membayangkan sasaran Anda itu apa, terus yang Anda dapati tiap hari itu apa. Terus pemandangan seperti itu Anda bisa menjaga mata apa enggak? Terus saya merem. Lah ya, sama kan Anda berdakwah di lingkungan maling. Pasti Anda tahu banyak hal dengan kemalingan mereka. Terus kamu diam apa enggak? Ketika diam, itu berarti Anda melakukan dosa apa enggak?
Mau tebuke man ra'a minkum mungkaran. Nah, artinya dakwah ya wilayahnya dakwah. Wilayah kita ingatkan, kita nasihati, kita ajak. Kok gubris? Alhamdulillah. Kok besok enggak digubris? Berarti besok kita nasihatilah lagi 3 kali, 4 kali, 10 kali kalau perlu. Dan itu memang wilayah kita. Kita jangan pernah putus asa, ya, paham ya? Bukan. Jadi jangan heran, sekarang kan segala sesuatu yang baru-baru itu dianggap sebagai sebuah kehebatan. Tuan, Gualdina ini dakwah ini nang lokalisasi. Sementara di waktu yang sama masjid pada melompong. Ya, dakwah di mana? Di komunitas penjahat. Sebentar majelis taklim sendiri itu semua doplong. Kita terus mau kemana? Ya, jadi kita yang simpel-simpel saja, ya, paham ya? Jadi karena mana itu kita diingatkan oleh Syekh Ibnu Atha'in illah, ya, paham ya? Jadi ini bahasanya ini aslinya jelimet, tapi ketika dianalogikan dengan seperti itu bisa jadi Anda bukan kiai, ya, umpamanya kan? Loh, kenapa Anda dianggap kiai? Karena Anda di tengah komunitas orang yang goblok, yang mungkin tidak bisa baca Quran, maka Anda menjadi kiai tapi kiai alternatif. Pada Anda akan nampak kaya ketika Anda selalu hidup di tengah komunitas orang miskin. Ya, karena di lingkungan Anda boro-boro orang punya uang, rata-rata pengangguran, sehingga dengan sedikit uang Anda akan menjadi nampak kaya. Lah ini kalau nggak hati-hati, kemudian yang lahir itu adalah ujub, yang lahir itu adalah takabur. Lah ketika ujub dan takabur ini secara otomatis ini akan menafikan la haula wala quwata illa billah. Jelas ya? Paham ya? Lah, makanya teruslah ketika umpamanya terjadi dalam keluarga kita, umpamanya kita harus memilih umpamanya dalam berteman itu adalah orang sebisa mungkin itu adalah yang lebih dari kita. Artinya apa? Untuk mujalasah. Lu sampean mujalasah, mau sampean merasa ahli ilmu, coba sekali-kali mujalasah dengan yang lebih ahli. Lu sampean nggak bisa. Mungkin kalau sekarang itu kan banyak media sosial itu mungkin Anda dengarkan ceramah-ceramahnya, penjabarannya, Anda akan menyadari, ya Allah, nyawa goblok temen, padahal kita sedang kia. Lah, ini akan berpotensi baik. Lah, tapi ketika Anda menutup diri, ya, saya yakin di kebanyakan lingkungan kita, sampean kok pengen dianggap kiai gampang kok. Ora usah sinau dakik kitab tekan faslun ini itu. Wis apalaken tahlil sampean. Dongane sing mandan dawa. Nek bisa tahlile di mandan modif titik. Ya, terus makroje mandan fasih. Wis doa apa wis diapalaken, wis iku tok. Wis tambah model merem-merem, wis sampean dadi kiai gede ora karuan. Lah ini berpotensi ketika kemudian itu tidak diimbangi dengan itu, maka dia akan semakin merasa bahwa itu adalah dirinya dan semakin mengidentitaskan dirinya sesuai dengan anggapan yang terjadi di lingkungan kita. Lo kan repot kabeh. Lo sampean dianggap wong pinter, tapi hidup Anda di lingkungan wong goblok. Sing goblok ya ketipu, sing pinter bangga ya lebih goblok. Ya ora? Hah? Lo wajib dianggap kiai, wis langsung kipas-kipas, langsung tuku sorban, akhirnya Gualdina ngalor ngidul. Lo sing nganggep kiai masjid iki wong goblok-goblok. Akhirnya setelahnya masjid ya terus kayak kiai temen. Kira-kira sing luwih goblok iki sing ndi?
Hah? Sing luwih goblok iki masjid apa wong sing asli goblok? Lah ya, lo mereka memang orang nggak tahu. Lo masjid setetek-tetek ngerti. Mestinya harus sadar. Ya, paham ya? Jadi jangan pengen setelan gampang. Lah ini yang dikhawatirkan itu kan potensi ujub dan takabur. Lah ini menjadikan kita semakin jauh dari perintah-perintah Allah. Ngene tembunge kon sing ikhlas taqarrub ilallah, sing siji mlayune ngetitar supaya dianggap kiai. Sering ya? Nah, sampean ngerti dalil siji, terus mandan nglakoni ibadah bener, wis ndeleng wong liya, kuwi dela-dela nyong ya edan tapi gen mending nyong. Ya. Loh, sekendir-kendire nyong, iki nyong gen sembayang. Iki sekendir-kendire. Terus rumangsane apik, ya kendir beneran. Ya, jadi hati-hati ya. Ungkapan-ungkapan unggah-ungguh yang berlaku di masyarakat kita yang notabene itu sebenarnya tidak pas dengan ajaran kita. Ya mana kaya wong sempurnane wong sapa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, apa yang sing kurang dari Kanjeng Nabi? Makanya dalam muamalah, dalam nek sampean mempelajari hadis-hadis Nabi, isi kandungan hadis, contoh umpamanya ya, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi pada bulan Ramadan, parah niki Kanjeng Nabi. Lu parah apa? Kulo ngelakoni jima teng awan-awan bulan Ramadan. Ini Nabi dengan tawaduknya. Ini yang disampaikan kan langsung penak. Loh, sampean anak budak apa ora? Sing dimerdekakan, loh boro-boro budak Kanjeng Nabi. Ya sampean puasa 2 bulan. Loh, sebulan mun mboten kuat, jebol niki kok malah kon 2 bulan. Nah, lah terus sampean sedekah. Aweh pangan wong miskin sewidak. Lho nggih mangan piyambak mawon mboten saged. Nah, ini umpamanya Anda bayangkan, seandainya kiai ini kok sampean kira-kira. Nah, orang dikabari itu, Syekh, Pak Yai, kulo awan-awan puasa kok malah jima. Niki pripun? Oh, halah uteke. Ya lah. Itu karena apa? Itu pasti lahir karena dari sifat takabur. Sholat dia lebih baik dari orang yang melakukan itu. Ya, sehingga terrefleksi dalam bentuk sikap mesti uteke ngaji karo kiye. Oh jima ki dosane ki lipat-lipat. Ya. Tapi kenapa Nabi yang notabene top-tope wong, sempurna-sempurnane wong tidak dengan bahasa seperti itu. Ya. Mungkin mau tambahi, mau udah terus sampai jima, terus keprimen. Dia budak para merdekakan. Ya boten. Ya puasa 2 bulan. Waduh. Lah. Gak usah takok, boten gadarto. Mungkin akan ditimpali lagi melarat kekehan pola. Melarat kekehan aja baleni gue. Goblok kok di. Wah, melarat, goblok dan lain-lain. Lah, itu kan terrefleksi. Tapi bayangkan bahwa itu adalah seorang nabi. Artinya justru kekurangan-kekurangan yang ada itu justru jangan ditampakkan. Tapi yang kita tonjolkan itu adalah ajakan kebaikan. Karena mau kita salahkan seperti apapun, dia sudah mengakui salah kok. Nggak butuh sampean goblok-goblokaken. Ora butuh sampean salah-salahaken. Karena dia sudah mengakui kulo salah Kanjeng Nabi. Tapi kita kan terbiasa. Wong wis genah ngakoni salah, gen dibonosi gob. Ini kalau nggak lahir dari sifat ujub dan takabur, ini tidak akan. Ya, paham ya? Kenapa dia menggoblokkan orang lain? Karena dia merasa pintar.
Kenapa dia menyalahkan orang lain? Karena dia merasa paling benar. Nah, kenapa dia merendahkan orang lain? Karena dia merasa paling tinggi. Merasa dan merasa itu siapapun orang merasa lebih baik daripada orang lain, fahuwa minal mutakabir. Tapi ya kemudian jangan dibalik terus tawadu. Wong desa panen kang, nah lewian manuk. Ini dianggap sebagai tawadu ya. Nah, dahar monggo kang, kalih nopo lah nih kontene kados ngeten padahal ingkung. Lah ini justru menghilangkan yusna kono katone tawadu, tapi justru menghilangkan syukur. Nah, ini perilaku kita yang mungkin menjadi kritik bagi kita semua ya, paham ya. Lah ini bukan berarti kok kemudian berarti dalam tasawuf itu di situ mengkotak-kotakan ini orang baik, ini orang jahat. Bukan. Yang dikhawatirkan itu jangan sampai kemudian secara dohir atau